Bang, Asenware. Asenware, Bang. Bang, Asenware. Asenware, Bang. Asenware. 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 Nama ini sudah jarang terdengar akhir-akhir ini karena seharusnya sudah punah 2 atau 3 tahun yang lalu. Bahkan, bila saat ini kita berusaha mencari akun media sosial dari produk bersangkutan, maka tidak akan ditemukan sesuatu yang berarti. Meskipun begitu, pada kenyataannya hingga saat ini, masih ada produk Asenware yang beredar di pasaran. Entah itu sisa-sisa atau bagaimana, pokoknya masih ada saja di pasaran. Demi mewakili rasa penasaran kalian, saya pun akhirnya membeli satu. Karena di video kali ini, kita akan kupas tuntas terkait Asenware. Saat saya bilang kupas, maka benar-benar dikupas. Tapi, masih terlalu dini untuk itu. Mungkin ada baiknya untuk sedikit berkenalan dulu dengan yang namanya Asenware. Asenware merupakan nama dari sebuah produk modifikasi kelistrikan dalam bentuk sebuah kabel. Kalian tidak salah dengar, sebuah kabel. Melalui penggunaan kabel tersebut, dikatakan dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan tenaga, meningkatkan torsi, hingga mengiritkan penggunaan BBM. Selain tawaran menggiurkan tersebut, tidak ada lagi penjelasan lebih lanjut terkait barang bersangkutan. Jadi, entah bagaimana ceritanya, pokoknya pasang kabel ini, tenaga naik, torsi naik, lebih irit. Tidak heran jika klaim seperti itu malah berakhir menuai protes dari para penggemar modifikasi. Ketidakjelasannya itu pun terus berlanjut hingga membuat penjelasan terkait Asenware menjadi tak terarah ke sana dan kemari. Penasaran? Dilansir dari zigwheels.co.id, menurut sang penemu Asenware, kabel itu adalah pengantar terbaik dari ECU, ECM, CDI ke coil ignition positif, yang bertujuan membuat arus listrik menjadi lebih teratur dan stabil saat masuk ke coil. Dengan begitu, tidak ada ion-ion negatif serain arus listrik dari ECU, ECM, CDI. Lalu dari gridauto.com. Cara kerjanya, maksimalkan fungsi koil motor dan membuat api di ruang mesin lebih besar. Dari autospirit.com. Kami tidak merubah apapun dalam mesin. Apa yang kami lakukan di sini adalah menciptakan alat yang mampu mengoptimalkan kinerja ruang bakar. Asenware mempercepat dan membuat kinerja lebih tepat hingga terjadinya ledakan yang terjadi pada mesin. Untuk penjelasan yang satu ini, sampai didemokan dengan osiloskop. Kelihatan bahwa amplitude gelombang setelah melalui Asenware menjadi lebih besar daripada tanpa menggunakan Asenware. Lalu dari beritabalap.com. Jadi, fungsi utama kabel setan ini bukan untuk menambah voltase. Loh, jadi sabsur inilah penjelasan terkait Asenware. Ada yang bahas ion-ionan, ada yang bahas api, ada yang bahas mempercepat. Kesannya, penjelasan terkait Asenware ini bisa dibuat-buat sesuka hati sesuai kreativitas dan imajinasi masing-masing. Yang paling menarik perhatian sebenarnya yang di bagian osiloskop. Pada bagian ini, awalnya sedang dibicarakan adalah masalah mempercepat. Asenware mempercepat. Berarti, wajarnya yang sedang dibahas adalah suatu satuan kecepatan. Bla 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 per satuan waktu. Atau, jika itu dirasa terlalu berlebihan, maka minimal ada hubungannya dengan waktu. Misal, sekian detik atau sekian milidetik. Akan tetapi, saat didemokan, yang ditunjukkan malah Asenware meningkatkan tegangan. Jadi lebih besar katanya.
Kok jadi bahas tegangan? Kan tadi yang sedang dibicarakan terkait kecepatan. Ascend mempercepat. Jadi apa sebenarnya mau benda ini? Bilangnya mempercepat, tapi tidak ditunjukkan mempercepat. Mind blowing. Setidaknya karena sudah membeli satu, pada akhirnya nanti kita akan bisa mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya tersembunyi di balik benda ini. Lalu bagaimana terkait pemasangannya di kendaraan? Untuk pemasangannya, gampang saja. Karena benda ini sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga tinggal PNP. Caranya, yaitu dipasangkan pada kabel CDI yang mengarah ke koil. Jadi, tinggal dihubungkan bagaikan suatu sambungan kabel. Begini saja, maka selamat. Mesin kalian, torsinya naik, tenaganya naik, hemat BBM. Tapi mari jujur saja, hanya dengan memasangkan suatu benda layaknya sebuah sambungan kabel, kemudian tiba-tiba bisa meningkatkan torsi, meningkatkan tenaga, atau mengiritkan penggunaan BBM. Terdengar terlalu manis untuk sebuah kenyataan, bukan? Ayolah, dunia tidak sesederhana itu. Maka artinya, ada sesuatu dari benda ini yang mungkin tidak kita ketahui. Ada satu cara untuk mencari tahu. Jadi, Ascendware adalah kabel. Memang tadi kalian berharap apa? Mungkin terbuat dari suatu konduktor yang kualitasnya lebih baik dari tembaga. Hanya melihatnya menggunakan mata, kita tidak akan tahu ini terbuat dari bahan apa. Entah tin copper, silver plated, atau silver murni. Biarlah itu jadi urusan orang metalurgi.
Pokoknya sekarang, katakanlah kabel ini memang lebih bagus dari kabel pada umumnya. Lalu apa hubungan seutas kabel yang lebih bagus dari kabel biasa? Kemudian disambungkan pada kabel biasa, pada akhirnya bisa meningkatkan performa. Jadi begini. Nungguin ya. Jawabannya tidak ada. Tidak ada penjelasan masuk akal yang bisa dikaitkan dari melakukan tindakan semacam ini. Masih belum menangkap dengan apa yang dimaksud? Katakanlah di sini kita punya kabel coil standar yang biasa-biasa saja. Lalu disambunglah dengan kabel luar biasa, Ascend wire. Parameter yang digunakan untuk menentukan seberapa bagus suatu kabel adalah dari nilai hambatannya. Semakin kecil nilai hambatan suatu kabel, maka artinya semakin bagus kemampuan kabel tersebut dalam menghantarkan arus listrik. Anggap kabel standar ini memiliki nilai hambatan misal 1 ohm. Sedangkan untuk kabel luar biasa, karena dianggap lebih bagus, sebut saja 0,6 ohm. Jadi, lebih unggul dari kabel biasa. Setelah seperti ini, lalu apa yang diharapkan? Suatu hambatan, bila mana dirangkai secara seri, maka hasilnya adalah jumlah dari keseluruhan hambatan. Jadi, 1 ohm ditambah dengan 0,6 ohm, hasilnya adalah 1,6 ohm. Bukannya tambah bagus, malah tambah buruk. Bahkan lebih parah daripada hanya menggunakan kabel standar yang tidak diapa-apakan. Seharusnya, bila mana ingin nilai hambatannya turun, maka cara menghubungkannya bukan dengan cara disambungkan seperti ini, melainkan dengan cara diparalel. Untuk visualisasi yang lebih bagus, mari gunakan resistor. Resistor yang bentuk fisiknya besar akan mewakili kabel biasa dengan nilai hambatan yang terukur 9,98 kilo ohm. Selanjutnya, resistor yang bentuk fisiknya kecil akan mewakili kabel luar biasa dengan nilai hambatan 6,65 kilo ohm. Disambunglah kabel biasa dan kabel luar biasa bagaikan suatu sambungan kabel, atau dengan kata lain, dihubungkan secara seri. Terlihat bahwa hasil nilai hambatan bukannya menurun, malah meningkat. Seharusnya, yang dilakukan adalah kabel luar biasa diparalelkan terhadap kabel biasa. Dengan demikian, maka hasil hambatannya bisa menurun. Jadi, memang tidak masuk akal untuk mendapatkan keuntungan dari sekedar menghubungkan kabel seperti apa yang dilakukan oleh Ascend wire. Meskipun katakanlah kabel ini terbuat dari bahan dengan daya hantar terbaik di dunia dan sekitarnya, pada akhirnya tetap sia-sia jika diaplikasikan seperti ini. Namun mau bagaimanapun, itulah kenyataan dari Ascend wire. Penjelasan produknya absurd, prinsip kerjanya pun absurd. Satu-satunya hal yang bisa membuat kagum dari benda ini adalah potensi efek sugesti yang ditimbulkan olehnya. Luar biasa kuat. Sugesti harga 75.000 memang bukan kaleng-kaleng.